yang terbaik, anak-anak yang diridhai Allah, anak-anak yang menjadi uswah terbaik dan menjadi kurota ayun untuk keluarga kita dan untuk semua umat dan bermanfaat untuk seluruhnya. Dan mungkin tidak banyak yang bisa saya matur karena seluruh audiens partisipan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tentu menunggu nasihat-nasihat dari Ustadz, menunggu ilmu-ilmu dari Ustadz, termasuk saya tentunya sebagai dalam rangka upaya untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan insya Allah akan menjadi perbaikan umat pada umumnya. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila dalam pelaksanaan webinar pada kesempatan pagi hari ini masih banyak kurangnya. Tentunya ini karena keterbatasan kami semata. Dan kalau ada baiknya tentu tidak lepas ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, seluruh orang tua yang hadir di sini, dan terkhusus untuk Ustadz Umar Mita Abu Basam. Saya menunggu hadirnya beserta dengan Bibu, beserta dengan Kak Fatimah, beserta dengan adik-adiknya untuk bareng-bareng kita ngobrol bareng, yang lebih tepatnya memberikan pencerahan buat kami yang ada di Al-Azhar IPS secara offline. Amin, insyaallah. Demikian Ustadz, Ibu, beserta sangat. seluruh para orang tua. Insya Allah sehat selalu dan semoga hari ini membawa keberkahan untuk semua. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Kartika Dewi yang sudah menyampaikan sambutan di kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Direktur Pendidikan Sekolah Islam Al-Azhar Solo Baru sekaligus CEO dari Al-Azhar International Islamic Boarding School AAIBS. Baik Bapak dan Ibu, langsung kita akan ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu webinar parenting bersama guru kita Ustadz Abu Basam Umar Mita LC dengan tema mendidik anak di jalan Allah. Kita akan menyapa yang ternyata juga sudah bergabung via aplikasi Zoom. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhil Karim, sehat antum? Alhamdulillah. Ustadz sehat? Sehat, alhamdulillah. Sekitar 2 bulan lalu saya datang ke Al-Azhar International Islamic Boarding School yang ada di Tawangmangu. Tapi qadarullah tidak ketemu antum ya. Iya, saya di Al-Azhar Solo Baru Ustadz. Iya. Dan saya dikabari kalau Ustadz di Karangpandan, namun saya tidak bisa ke sana, Masya Allah. Ya sudahlah ya. Insya Allah nanti Allah kasih waktu buat kita untuk bertemu. Amin, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Ya, baik Ustadz. Monggo waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Oh ya, untuk Bapak dan Ibu insya Allah nanti juga ada sesi tanya jawab ya. Jadi nanti bisa bertanya langsung bersama Ustadz. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Ya. Senang sekali kita. Kenapa? Kenapa? Halo? Ya Ustadz. Sebentar, ada. Oh ya. Ya. Senang sekali. Ya. Senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa secara virtual online. Setelah beberapa kali kita juga pernah melewati beberapa bulan secara virtual bertemu di Taman Ilmu. Dan kemarin sekitar 2 bulan yang lalu saya datang ke Al-Azhar International Islamic School. Saya datang sendiri, saya melihat langsung bagaimana sekolah ini. Karena sebagai orang yang pernah menyampaikan materi tentunya saya terikat secara ruhiyah ya kepada tempat ini, sehingga ketika saya mendapati Fatimah putri saya yang paling besar gitu lagi mencari sekolah dan menambah referensi, maka salah satu referensi yang kami datangi adalah Al-Azhar International Islamic School Boarding School. Masya Allah ya, tempatnya luar biasa, langsung menyatu dengan alam di kaki Gunung Lawu,
dekat dengan Pondok Ishkarima yang kita sudah tahu bagaimana kualitas Pondok Ishkarima di dalam hifdzul Quran, di dalam masalah Qurannya. Ada Ustadz Syihab yang luar biasa pula inspiring dalam setiap pembicaraan kita dengan beliau. Para guru dan para ustadz yang luar biasa berdedikasi bahwasanya pengen untuk memberikan kontribusi di dalam peradaban. Ini sekolah yang layak untuk menjadi referensi, ini adalah sekolah yang layak untuk menjadi pilihan bagi setiap orang tua yang dilapangkan oleh Allah, rezekinya dilapangkan oleh Allah, kondisi dan keadaannya. Ini saya sudah datang ke sana 2 kali atau 3 kali. Semoga testimoni ini, Hanis review ini memang betul-betul saya berikan atas apa yang saya lihat sendiri. Jazakumullah khair telah menjadi bagian dari umat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ada yang berkontribusi dengan dakwah, ada yang berkontribusi dengan pendidikan, ada yang berkontribusi dengan sekolahan, ada yang berkontribusi dengan pondok pesantren, ada yang berkontribusi dengan bisnisnya. Semuanya menyatu. Karena Islam itu tidak memaksakan kita dengan satu frekuensi, tetapi memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh umat dan kita saling mendukung dan saling bersinergi di dalam kebaikan. Semoga Al-Azhar International Islamic Boarding School IBS ini semakin berkembang ke depannya, semakin banyak yang dievaluasi, semakin banyak progres yang nanti akan dijumpai. Dan kami akan mendukung di dalam setiap komitmen kebenaran dan kebaikan. Dan kami akan senantiasa berdoa semoga mampu melejitkan satu persatu anak-anak yang akan membangun peradaban negara dan peradaban agama di masa mendatang. Insya Allah itu yang menjadi harapan kita. Amin insya Allah. Sekarang mari mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para orang tua, kepada seluruh bapak dan ibu, kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada setiap guru dan kepada setiap ustadz dan ustadzah yang hadir pada teras ilmu pada kehidupan hari ini. Tentunya yang kita harapkan semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita keberkahan. Dan semoga kita mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah tetapkan dan Allah gariskan kepada kita. Kalau ada di antara kita diberikan oleh Allah panjang umur ketika melewati pandemi, lalu kita disehatkan, walaupun pola makan kita mungkin tidak terlalu sehat, kita juga memiliki komorbid, tetapi kita masih bisa selamat melewati pandemi. Mungkin itu hikmahnya adalah supaya kita berpulang hatinya sebelum nanti berpulang fisiknya. Kalau ada di antara saudara-saudara kita yang wafat ketika di masa pandemi kemarin, mungkin hikmahnya adalah Allah mengabulkan permohonan mereka dan permintaan mereka untuk wafat dalam kondisi husnul khatimah dan diwafatkan mereka ketika pada saat pandemi. Karena kabar gembira orang yang wafat di tengah pandemi ketika mereka bersabar, maka mereka mendapatkan keutamaan mati syahid di jalan Allah. Sama pula ketika hari ini kita mendapatkan anak, kita mendapatkan keturunan, sedangkan banyak saudara-saudara kita, keluarga yang kita cintai, mereka belum mendapatkan teriakan-teriakan manja anak kecil di rumah mereka, tetapi kita menjadi orang tua yang telah dititipi oleh anak, berarti ada hikmah yang harus kita dapatkan. Kenapa Allah memberikan kepada kita anak dan keturunan? Walaupun terkadang mungkin kita juga belum terlalu baik, kita belum terlalu solih. Mungkin salah satunya Allah memberikan amanah kepada kita dengan anak, mungkin supaya kita terus belajar dan terus memperbaiki diri. Walaupun terkadang kita sering jumpai ada orang tua, ada teman kita yang baik, solih, istrinya juga solihah, tapi bertahun-tahun belum mendapatkan keturunan dan mereka terus menata keridhaan mereka kepada Allah. Padahal kita kadang-kadang belum terlalu solih, belum terlalu baik, maksiat masih dijalankan. Tapi kenapa Allah memberikan kita keturunan dan Allah jadikan rahim istri kita memiliki anak dari kita? Itu pasti ada hikmah. Jadilah orang yang pandai mengambil hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi pada kehidupan kita gagal untuk mengambil hikmah, karena yang membedakan antara seorang muslim yang ulul albab dengan muslim yang tidak ulul albab. Muslim kalau tidak ulul albab, maka mereka tidak pernah mampu membaca hikmah dalam setiap peristiwa dan takdir yang mereka peroleh.
Tetapi seorang mukmin yang ulul albab, mereka pasti mampu mengambil inti dari setiap goresan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Marilah kita jujur. Kita ini sebenarnya belum terlalu baik-baik banget. Kita ini belum terlalu solih banget. Kita ini kalau jujur belum terlalu taat banget. Tapi ternyata kita diberikan anak oleh Allah. Padahal banyak teman kita lebih solih, lebih taat, lebih menjaga dari perkara dosa, tetapi mereka belum diberikan keturunan. Inilah hikmah. Mungkin Allah kirimkan anak-anak yang kita miliki di rumah kita, yang kita didik dari waktu kecil, supaya kita memperbaiki diri. Karena bisa jadi anak itu pelajaran yang Allah kirimkan untuk kita selaku orang tua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita atas kekurangan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa, dan tidak ada yang kita lakukan pertama kali kecuali adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita, atas setiap karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Memiliki hati yang bersyukur merupakan sesuatu yang patut disyukuri, karena tidak setiap hati mereka mampu bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan bersikap syukurnya orang yang beriman itu tidak perlu menunggu bertambahnya materi dan bertambah luasnya rumah. Setiap kondisi dan keadaan mereka yang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur, maka Allah akan ringankan beban hatinya. Orang yang senantiasa akan bersyukur, maka Allah akan jauhkan dia dari frustasi dan depresi dalam kehidupannya. Karena pada dasarnya setiap karunia Allah itu cukup untuk kebutuhan kita, tetapi mungkin tidak cukup untuk keinginan kita. Makanya betul kata-kata hikmah, dunia dan seisinya itu cukup bagi seluruh kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup bagi satu keinginan manusia yang tidak ada habisnya. Makanya dengan kita bersyukur kepada Allah, mampu meredam seluruh keinginan yang tidak ada putusnya dan tidak ada hentinya. Tetapi dengan kita bersyukur, maka Allah akan menyederhanakan keinginan dan mencukupkan kebutuhan. Inilah yang menjadikan kita selalu menata hati kita untuk bersyukur kepada Allah atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita menjadi hati yang selalu bersyukur. Karena orang yang bersyukur, dia bersahaja ketika memandang dirinya, dan bersahaja pula ketika memandang berjalannya kehidupan dia. Dia memiliki keinginan yang sederhana dan kebutuhannya tercukupi dengan rasa syukur yang dia berikan kepada Allah. Makanya betul kalau Rasulullah itu berkata kepada Mu'adz bin Jabal, tidak ada simpanan yang paling baik kecuali simpanan itu ada 3. Yang pertama, bagaimana kita mendapati lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, pasangan atau istri yang membantu kita dalam urusan akhirat dan urusan agama kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Amin insyaallah. Mas katanya suaranya kecil, Mas. Ya, coba dicek di itu. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi yang sebenarnya ini bukan materi yang disampaikan, tetapi ini merupakan materi yang dipelajari bersama. Saya betul-betul ketika diberikan amanah menyampaikan materi ini terasa berat. Baru sekitar 2 hari atau 3 hari materi temanya itu disampaikan kepada kami. Saya lumayan berat sekali karena pada dasarnya materi ini merupakan materi yang dibutuhkan oleh siapapun. Dibutuhkan oleh orang yang berilmu, dibutuhkan oleh orang solih, dibutuhkan orang awam. Karena pada dasarnya kita tentunya berhajat besar dan berkebutuhan besar. Bagaimana kita memiliki ilmu dan memiliki perangkat untuk mendidik anak kita. Inilah yang kemudian akan menjadi pembahasan kita. Maka tepatnya saya ingin menyampaikan bahwasanya pembahasan ini bukan pembahasan dari saya kepada Bapak dan Ibu. Tapi ini merupakan sebuah materi yang saya sharing, di mana saya pun belajar dari setiap untayan rumpun ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Karena pada dasarnya semuanya kita berkedudukan yang sama. Bahwasanya pendidikan anak itu sebagaimana air, semua orang itu membutuhkan.
Air itu tidak memandang siapapun manusia, dia pasti membutuhkan air. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia terkenal, mau dia tidak terkenal, semuanya pasti membutuhkan air. Tidak ada cerita orang kaya tidak butuh air. Tidak ada cerita orang yang terkenal tidak butuh air, tidak ada. Karena air itu memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap orang, tanpa memandang status, tanpa memandang golongan. Sama, materi pendidikan anak itu kalau boleh diibaratkan kayak kebutuhan manusia kepada air. Semuanya membutuhkan. Mau dia terkenal, dia tetap harus tahu bagaimana mendidik anak. Mau dia tidak terkenal, mau tinggal di kota, mau tinggal di kampung, mau dia nabi sekalipun, maka sesungguhnya kita pun dituntut bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Karena Allah mengirimkan salah satu episode kisahnya Nabi, yaitu adalah Nabi Nuh. Bagaimana beliau mendapatkan musuh dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an, untuk memberikan sebuah hikmah kepada kita selaku orang tua. Bahwasanya setingkat Nabi saja pun bisa mendapatkan musuh dari anaknya sendiri. Apalagi kita bukan Nabi dan bukan Rasul, yang tentunya ketakwaan kita jauh di bawah daripada ketakwaan seorang Nabi Nuh alaihi salam. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami tentang pentingnya persoalan ini. Sebelum saya menyampaikan persoalan ini, saya tentunya ingin menyampaikan terlebih dahulu poin-poin yang kita sepakati dulu tentang masalah anak. Poin ini saya harapkan terjadinya sebuah kesepakatan antara kita selaku orang tua. Ya, kalau poin-poin ini sudah kita sepakati bersama, maka nanti akan menjadikan titik tolak kita berangkat dalam pendidikan anak menjadi lebih mudah ketika kita sudah memiliki titik tolak kebersamaan yang kita sepahami. Adanya sebuah tafahum. Jadi menjadi orang tua tentunya ketika kita sharing tentang pendidikan anak, tentunya yang pertama kali kita bangun adalah upaya saling memahami. Tafahum terhadap poin-poin yang kita sepakati. Poin apa yang kita sepakati? Yang pertama, yang kita sepakati adalah mendapatkan anak dan mendapatkan keturunan itu merupakan bagian yang sangat harus kita syukuri. Karena sesungguhnya mendapatkan anak merupakan bagian dari sebuah perkara anugerah dan perkara karunia besar yang Allah berikan kepada manusia, di mana tidak setiap manusia mendapatkan titipan amanah anak. Yang punya anak belum tentu lebih mulia, yang tidak punya anak bukan berarti dia menjadi hina, tidak sama sekali. Tapi memiliki anak itu merupakan sebuah karunia yang harus kita syukuri. Makanya kita mendapati Nabi Zakaria saja ketika beliau melihat Maryam mendapatkan buah di sisi Allah, buah musim dingin yang dimakan oleh Maryam di musim panas, dan buah musim panas yang dimakan oleh Maryam di musim dingin, menjadikan akhirnya Nabi Zakaria itu berdoa, ya man yarzuqu Maryam at-tamr fi ghairi awanihi fahabli waladan wa in kana fi ghairi awanihi. Ya Allah, Engkaulah yang telah memberikan Maryam buah yang bukan pada waktunya, maka berikanlah kepadaku anak keturunan. Walaupun kami sudah tua, istri saya sudah mandul, walaupun bukan lagi waktunya punya keturunan. Dan doa ini diijabah oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya memiliki anak itu merupakan sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada kita, di mana kita harus mengambil hikmah. Apa yang menjadi hikmah ketika Allah memberikan kepada kita keturunan? Dan kenapa Allah memberikan kepada kita anak, di mana kita menjumpai ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita, yang mereka harus keluar masuk dan ketemu dokter puluhan kali, supaya mereka mampu memiliki keturunan di antara pernikahan mereka. Makanya ini yang menjadi hal yang kita betul-betul pahami. Ketika kita mendapati bahwasanya anak itu merupakan sesuatu yang kita syukuri, maka inilah yang akan menjadikan kita berupaya betul bagaimana kita mensyukuri terhadap nikmat anak yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu goresan ilmu beliau mengatakan ada orang tua yang dia bersyukur ketika mendapatkan keturunan, lalu menggunakan seluruh potensi yang dia miliki untuk menjadikan anak itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya, yaitu adalah Allah. Ada orang tua yang kedua, orang tua yang cukup, yang hanya senang, dia bergembira, tetapi dia tidak memiliki kesyukuran di dalam tindakannya. Dia bersyukur secara lisan doang, dia mengucapkan Alhamdulillah, tapi dia tidak mengembalikan anak itu kepada pemilik yang telah memberi anak itu kepada mereka.
tidak pernah mendidiknya pada jalan yang diridhai oleh Allah, tidak pernah mendidiknya pada sebuah metode yang diridhai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menjadi musibah, karena setiap dari kita akan ditanya tentang nikmat yang kita peroleh. Ya, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu dapatkan, dan salah satu kenikmatan besar dalam hidup yaitu adalah kenikmatan anak yang Allah berikan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena Allah yang memberikan itu. Dan kita ketika bersyukur ya mengembalikan titipan ini pada jalan yang mengarah kepada pemberinya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyampaikan materi ini? Dan materi ini sering disampaikan oleh para ulama di dalam tulisan mereka ketika mengawali tentang masalah pendidikan anak dan parenting. Karena terkadang kita kehilangan rasa karunia itu ketika mendidik anak. Karena terkadang kita akan mendapatkan kelelahan, kita akan mendapatkan keletihan. Dan memang betul, mendidik anak itu melelahkan, mendidik anak itu meletihkan, betul. Karena banyak yang harus kita korbankan. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim di dalam satu riwayat yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan bahwasanya ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan, kecuali dosa itu dihapuskan dengan kelelahan dan keletihan seorang ibu dan seorang bapak ketika mendidik anak, kalau mereka sudah punya anak. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dosa orang tua yang punya anak, di mana dia kalau punya dosa itu tidak bisa dihapuskan, kecuali dengan kelelahan dan keletihan dia mendidik anak secara tersirat. Maka Imam Ibnu Qayyim itu sudah mengatakan kepada kita bahwasanya memiliki anak itu memang melelahkan dan meletihkan di balik setiap kenikmatan yang kita peroleh. Bukankah setiap kenikmatan yang bertambah berarti ada sesuatu yang harus kita bayar sesuai dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Dan ini harus kita sadari supaya kita tidak hanya senang, kita tidak hanya bergembira, dan kita tidak hanya menjadi orang yang berbangga-bangga dengan keturunan, tetapi kita tidak tahu apa komitmen di dalam kita memiliki keturunan. Makanya setidaknya ketika orang itu sudah memiliki keturunan, dia bersyukur kepada Allah bahwasanya itu merupakan anugerah dari Allah, maka setiap orang tua yang telah mendapatkan titipan anak dari Allah dan karunia itu datang dari Allah, maka dia memiliki kewajiban, dia memiliki komitmen, dia memiliki konsekuensi yang semua ini harus dibayar sesuai dengan kenikmatan yang telah dia peroleh. Sekali lagi, memiliki anak itu karunia, karena nanti kita pasti akan lelah mendidik mereka, kita akan letih mendidik mereka. Banyak yang harus kita korbankan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita kerjakan ketika sudah hadir anak-anak di dalam kehidupan kita. Maka ini yang menjadikan kita selalu melihat anak itu adalah dari kacamata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah menyampaikan saya pernah ditanya sama seseorang walaupun jawaban dari pertanyaan ini juga jawaban kepada saya. Saya pernah mengadakan family camp di daerah Jogja. Ada salah satu orang tua yang bertanya, "Ustadz, gimana ya tipsnya ketika kami pulang dari kantor lelah tapi masih harus untuk berdekatan dengan anak, bermain dengan anak yang kami rasa terkadang cukup melelahkan dan meletihkan ketika kami pulang dari kantor dengan seabrek pekerjaan yang kami peroleh." Maka saya menyampaikan jawaban kepada beliau, dan itu juga jawaban untuk saya. Saya bilang kepada beliau, "Pak, secapek-capeknya kita, seletih-letihnya kita bersama dengan anak dan mendidik anak, maka lebih letih dan lebih lelah saudara-saudara kita, keluarga kita, yang hari ini mereka terus memohon kepada Allah, berdoa dengan tetesan air mata, tersungkur di dalam sujud tahajudnya, supaya mereka segera mendapatkan titipan keturunan di antara pernikahan mereka. Maka mereka lebih letih mungkin dalam beberapa hal." Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham karunia. Kalau kita paham bahwasanya anak itu merupakan karunia, maka kita akan menikmati lelahnya, dan pasti kita juga akan menikmati letihnya. Walaupun secara manusiawi, fitrah, terkadang kita marah, terkadang suara kita tinggi, tapi kemarahan kita dan suara kita yang tinggi ketika kita khilaf akan langsung berganti penyesalan dalam sekejap ketika kita melihat anak kita. Lalu kita tidak sungkan untuk meminta maaf karena mereka adalah karunia.
Ingat Pak dan Ibu, anak itu tidak minta untuk dilahirkan, tetapi kitalah yang minta kepada Allah supaya mereka dilahirkan untuk kita. Jadi anak itu sebenarnya tidak bersalah. Jadi kitalah yang meminta supaya anak itu hadir di tengah kita. Anak itu nggak salah. Jadi karena kita yang meminta kepada Allah anak itu dihadirkan di pernikahan kita, berarti permintaan itu ya harus siap dipenuhi segala komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi. Karena mendapatkan anak tentunya tidak sama dengan mendapatkan mobil, mendapatkan motor, mendapatkan rumah yang mereka itu benda mati. Kalau mendapatkan mobil saja hisapnya aja panjang, mendapatkan rumah aja hisapnya panjang, apalagi mendapatkan anak titipan Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang kita harus pahami. Yang pertama, simple, sederhana, tetapi terkadang cukup menohok ketika kita diingatkan kembali oleh orang-orang solih, orang-orang yang taat di dalam buku-buku mereka. Dan itu terkadang menampar-nampar saya ketika membaca kitab-kitab para ulama. Kalau mereka sudah menggariskan dan sudah menceritakan tentang bagaimana punya anak itu karunia, yang tentunya karunia ini harus disikapi dengan komitmen, kewajiban, dan konsekuensi yang kita harus peroleh. Makanya ada salah satu perkataan yang bagus ini Bapak dan Ibu ya. Nah ini juga untuk saya juga. Mereka para ulama itu berkata kepada kita, ada dua momen yang harusnya kamu itu berhenti. Ada dua momen yang harusnya kamu itu berhenti dari kemaksiatan dan dosa. Ada dua momen. Kapan? Yang pertama, ketika sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, sudah. Dosa-dosamu yang kamu lakukan sebelum kamu punya anak, gitu. Kalau bisa berhentilah melakukan dosa itu ketika kamu punya anak. Karena apa? Karena dosamu, kemaksiatan yang kamu kerjakan, itu sangat erat berdampak kepada anak-anak kita yang kita miliki dan kita punyai. Makanya saya sering kadang-kadang lihat di tayangan YouTube ya, yang seliweran gitu di feed. Ada orang itu, laki-laki yang mungkin dia mengaku dirinya itu berandalan. Dan hidupnya berantakan. Tapi ketika dia punya anak perempuan, maka dia ketakutan dia. Lalu kemudian dia berazam untuk bertaubat, tidak lagi mau untuk berantakan hidupnya dan berandalan setelah dia punya anak perempuan. Karena tahu bahwasanya sakitnya hati dia dan pasti marahnya dia ketika anak perempuan yang dia cintai nanti dirusak sama orang lain. Ini yang menjadikan kita akhirnya paham bahasa para ulama. Ada dua momen kalau kamu itu harus berhenti dari dosa atau minimal kamu harus mengurangi dosa. Yang pertama, momen ketika kamu sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, udah berhenti dari dosa. Kalau ada laki-laki sudah punya anak, kok berzina? Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati. Azina dainun, zina itu utang. Kalau kamu sampai kemudian merampas kehormatan seorang wanita dengan tanpa akad yang dihalalkan oleh Allah, ya hati-hati. Zina itu hutang. Bisa menimpa kepada anakmu, bisa menimpa kepada orang yang kamu cintai. Karena zina itu utang. Itu menunjukkan kepada kita. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, itulah yang kita harus selalu mengerti. Bahwasanya momen yang pertama untuk terhenti dari dosa itu ya momen ketika punya anak. Harus mulai pasang border untuk berhenti dari beberapa dosa. Bahkan kalau bisa, betul-betul bertaubat. Momen yang kedua yang dikatakan oleh para ulama adalah momen ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, dikurangi dosanya, dikurangi maksiatnya. Karena pada dasarnya ketika orang tua kita sudah meninggal, maka mempengaruhi doa kita nanti kepada mereka. Kalau bapak dan ibu, orang tuanya sudah tidak ada hari ini, kayak saya, sudah tidak ada bapak, tidak ada ibu. Maka ketika akan melakukan dosa, maka fikirkanlah wajah bapak dan ibu kita. Karena itu akan mempengaruhi doa kita kepada Allah. Karena yang akan dimustajab atau yang akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dikabulkan anak ketika mendoakan orang tua itu hanyalah anak yang solih, waladun solihun, anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Kalau kemudian dia tidak menjadi anak yang solih ketika masih rajin melakukan maksiat, masih mengambil riba, masih suka mendolimi orang, masih suka melakukan dosa ghibah dan sederet dosa-dosa besar yang dijelaskan para ulama apa saja itu dosa-dosa besar, hati-hati. Maka berakibat ketika kita berdoa,
Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, atau Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu bisa jadi terhenti dan tidak bisa melesat ke langit dan dibuka pintu langit, itu tidak bisa. Kenapa? Ya karena kamu sebagai anak, kamu banyak dosa dan maksiat yang kamu kerjakan. Ya. Nah, itulah yang menjadikan kita harus memahami poin ini penting. Jadi kita sepakati dulu sebagai orang tua, dan ini teguran keras buat saya. Selaku orang tua, kita harus belajar kembali bahwasanya anak ini karunia. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan, tapi kitalah yang minta kepada Allah di setiap sujud kita supaya kita diberikan keturunan. Kan kita yang minta. Ya kalau kamu sudah minta, ya tanggung jawablah gitu. Jangan hanya cuma minta doang. Jangan hanya kemudian kamu berdoa doang, tetapi setelah Allah kabulkan permintaan kamu, lalu kemudian kamu tidak bertanggung jawab terhadap anak, padahal anak itu merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Sampai setingkat Nabi Zakaria pun ketika di usia renta pun masih berkata, ya man yarzuqum Maryam tamaron fi ghairi awanihi wa habli waladan wa in kana fi ghairi awanihi. Itu kan permintaan Nabi Zakaria untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ini merupakan perkara yang penting untuk kita, ya. Anak tidak minta dilahirkan, kita yang minta sama Allah. Tempatkan mereka itu karunia yang Allah sudah hadirkan supaya bisa merubah kehidupan kita. Mari kita ngambil hikmah gitu. Kok Allah titipkan kita anak ya? Ada teman kita hafal 30 juz. Saya punya teman Pak hafal 30 juz gitu, tapi belum punya anak. Ada seorang ustadz ngajarnya di pondok sederhana, hidupnya ikhlas, insya Allah nampak. Walaupun saya tidak bisa memastikan ikhlas ya, tapi secara penampakan orangnya ikhlas gitu. Tapi tidak punya anak. Kita yang masih gini-gini aja dikasih oleh Allah keturunan, kan pasti ada hikmah. Tidak mungkin Allah itu memberikan satu goresan takdir pada kehidupan kita, lalu kemudian goresan takdir itu tidak ada maknanya, itu tidak mungkin. Pasti ada makna pada setiap goresan takdir yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu goresan takdir yang besar itu ya punya anak. Punya anak. Yang kedua yang kita harus pahami, ya, bahwasanya setelah kita kemudian memahami ini, maka kita harus paham bahwasanya mari kita merenungi doa yang kita sering ucapkan kalau kita mendapati teman kita punya anak. Dan doa ini juga kita dapatkan kalau kita punya anak dari orang-orang dan teman-teman kita. Barakallahu laka fil mauhub wa ruzikta birrah wa balagha asyuddahu wa syakaratal wahib. Ya. Mari kita merenungi doa ini, karena kalau kita mendapati ada di antara kita yang punya anak, jangan berdoanya itu ya moga-moga anaknya bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan agama. Bukan hanya itu saja. Ada tuntunan doanya dari Hasan Al-Basri, di mana doa ini memiliki makna yang harus kita renungi juga. Ya. Bahwasanya ketika kita ada yang lahir, misalkan ada di antara sini yang lahir gitu, kita mengucapkan barakallahu laka fikal mauhub. Ya. Semoga Allah memberkahi kepada dirimu terhadap kelahiran anak ini. Artinya orang tuanya itu moga-moga dapat berkah. Ini kan yang kita pahami yang pertama. Moga-moga orang tuamu dapat, semoga orang tua kalian berdua ini dapat berkah. Fikal mauhub, di dalam anak yang dilahirkan. Berarti apa sih artinya berkah kan? Kan kita bedah dulu doa ini supaya doa itu tidak sekedar auto lip sync yang terulang-ulang aja. Lalu akhirnya lepas dari makna. Hidup itu kan ada makna. Setiap apapun harus ada makna. Maka ketika para ulama itu mengatakan barakallahu laka fikal mauhub, semoga Allah itu memberkahi kelahiran anak kepada dirimu. Berarti pada saat itu orang itu mendoakan semoga anak ini menjadi berkah bagi orang tuanya. Artinya apa? Menjadi taat orang tuanya. Karena yang dinamakan berkah itu apa? Yang dinamakan berkah itu bukan bertambahnya uang. Yang dinamakan berkah itu bukan bertambahnya materi, bukan. Tapi yang namanya berkah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah, apapun yang menambah ketaatan kita. Makanya tanah yang berkah itu bukan tanah yang indah kan panoramanya. Kalau keberkahan itu
ditopang dari panorama yang indah, air yang banyak, tanah yang subur, berarti Mekah dan Madinah itu tidak berkah. Karena tanahnya tidak subur, airnya terbatas, pemandangannya kering. Tapi kalau kita ditanya, mana yang lebih berkah? Ya, mana yang lebih berkah? Yaitu tanah kita yang hijau ini atau tanah Mekah dan Madinah. Secara agama, pasti yang lebih berkah itu Mekah dan Madinah. Karena tanah itu adalah tanah yang diberkahi. Berarti disitulah kita paham ketika ada orang kok mendoakan kita, barakallahu laka fikal mauhub, berarti orang itu mendoakan semoga dengan anak kamu tambah taat. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang punya anak kok tidak bertambah taat, berarti anak itu tidak berkah buat orang tua yang memiliki anak itu. Ada anak yang kemudian lahir, anaknya diajarin pakai jilbab, nutup aurat, orang tuanya tidak pakai jilbab untuk nutup aurat, berarti tidak berkah. Kalau ada anak lahir, tapi kemudian orang tuanya masih makan riba, walaupun dia sudah diberikan keturunan oleh Allah, ya mungkin orang tuanya nggak berkah. Karena apa? Dengan kehadiran anak pada kehidupan mereka, ternyata tidak menambah ketaatan orang tuanya. Ini yang kita khawatir. Kita merenung. Barakallahu laka fihal mauhum wa ruzikta birrah, ya. Kemudian wa ruzikta birrah, semoga engkau diberikan rezeki, yaitu adalah rezeki kebaikan anak itu. Artinya bahwasanya rezeki kita itu ketika anak kita taat. Lah rezeki kan kita tahu, bedakan dunia dengan rezeki. Makanya di dalam doa ini disebutkan waruzikta birrahu, dan kamu diberikan rezeki dengan kebaikan anak-anakmu, kesolehan anak-anakmu. Dan disebutkan kata rezeki, tidak disebutkan dan kata dunia. Dan kita paham kan, bedakan antara dunia dengan rezeki. Dunia itu sesuatu yang sifatnya sementara, expirednya begitu cepat tanpa kita terfikir. Ya. Ketika kita sudah sakit, expirednya dunia sudah langsung hilang. Apa fungsinya dunia sudah hilang. Ketika kita sakit berat mengarah kepada sakratul maut, maka akhirnya dunia sudah tidak ada lagi harganya, itu dunia. Ketika kita mati sudah selesai. Dunia itu sudah selesai seiring ketika kita sakit ataupun sakratul maut. Makanya saya teringat ya, ada artis, dia di puncak popularitasnya, dia memiliki banyak harta. Tapi ketika sakit, harta yang beliau miliki dijual semuanya ketika untuk mengobati sakitnya beliau. Dan itu pun tetap berujung kepada kewafatan beliau. Semoga Allah rahmati. Tapi disitulah kita akhirnya belajar bahwasanya itulah dunia. Beda dengan rezeki. Rezeki itu sesuatu yang sifatnya pada kehidupan di dunia, pada kehidupan di akhirat. Itu terus berjalan dan terus memberikan manfaat. Makanya anak yang soleh disebut oleh para ulama dengan kata rezeki. Ya kan? Makanya dikatakan waruzikta birrohu. Disebutkan dengan kata rezeki. Jadi Hasan al-Basri itu memotret kata anak itu dengan kata rezeki. Kenapa? Karena anak itu kalau dia sudah barron atau sudah birron dia, maka sesungguhnya orang tuanya itu sudah dapat rezeki. Berapa banyak orang tua mereka tidak mampu untuk haji, anaknya yang menghajikan, itu sudah rezeki. Karena anaknya tahu perkara-perkara ketaatan. Kemudian anaknya sholih, anaknya taat ketika orang tuanya sudah meninggal, maka dilapangkan kuburannya, dinaikkan derajatnya di surga. Karena kita mendapati ada sebuah hadis yang cukup terkenal dan banyak ustadz menyampaikan. Ada seorang ibu ditinggikan lagi derajatnya di surga. Sampai kemudian ibu itu mengatakan, dari mana saya mendapatkan derajat ini bertambah dan bertambah ya Allah? Lalu dijawab sama Allah, bi istighfari ibni kisalih. Ini adalah ucapan istighfar anakmu yang solih ini kepada dirimu. Itu rezeki. Karena kemudian ternyata sampai urusan kita di surga pun sangat tergantung dengan doanya anak kita. Bahkan derajat surga yang harganya mahal, kan kita tahu. Surga itu mahal, betul. Makanya kita mendapatkan surga itu bukan karena amal, tetapi kita mendapatkan surga itu karena rahmatnya Allah. Sampai surga saja mampu itu dinaikkan. Mampu dinaikkan derajatnya orang tua itu dengan derajat yang lebih tinggi. Padahal satu derajat dengan derajat di surga itu derajatnya itu jauh. Jadi derajat di surga itu antara satu derajat dengan derajat itu sebagaimana bumi dengan langit. Kalau kita ngelihat bintang di tengah malam, itu satu derajat dengan satu derajat. Padahal derajatnya itu banyak. Orang yang berjihad itu derajatnya sampai 500 derajat.
itu bisa dinaikkan derajatnya itu disebabkan karena doa anak yang solih. Makanya kemudian disebut waruzik tabirroh. Kita renungkan ini doa yang kita selalu ucapkan kalau ada ustadz lahir anaknya, orang yang kita kenal lahir anaknya. Wabalagha asyuddahu itu semoga dia lekas dewasa. Asyuddah itu betul-betul kuat, dia sehat, kemudian pikirannya matang. Maka kemudian kita doakan. Kemudian yang keempat, wasyakaratal wahib. Wasyakaratal wahib itu apa? Bersyukurlah engkau kepada yang memberi. Dan para ulama ketika membedah doa ini mereka berkata wasyakaratal wahib itu artinya adalah ketika kita bersyukur bahwasanya kita harus mengembalikan anak itu kepada jalannya Allah. Ini termasuk syukurnya kita kepada Allah itu apa? Ya kembalikan dia kepada jalannya Allah, bukankah Allah yang memberi itu? Ya. Jangan kemudian dikembalikan kepada dunia, kepada materi, kepada kapitalisme, kepada materialisme, jangan. Karena mereka tidak ngasih anak itu kepada kamu dan kepada saya. Yang ngasih itu Allah. Ketika anak itu yang ngasih Allah, maka didoakan wasyakaratal wahib. Syukur dong kamu sama yang memberi. Syukur sama memberi. Lah cara syukur sama yang memberi itu apa? Ya jadikan anak itu ngerti jalannya zat yang memberi, yaitu adalah Allah. Sehingga kemudian betul-betul jangan sampai kejadian-kejadian musibah-musibah yang kita peroleh gara-gara orang tua dapat anak dari Allah, tidak mendidik anak itu pada jalannya Allah, maka yang rugi bukan Allah, yang rugi adalah orang tua itu sendiri karena dia akan merana. Dia akan merana dan tidak mendapatkan apapun itu karena dia tidak mengembalikan apa yang Allah anugerahkan kepada jalannya Allah. Wasyakaratal wahib, kembalikan itu di jalan Allah. Jadi anak itu harus mengerti tentang jalan Allah karena itu bentuk kesyukuran kita. Jadi kalau ada orang tua dari doa ini, kita terikat sama doa yang diajarkan oleh Hasan al-Basri. Jadi kalau ada orang tua, kalau ketika orang tua itu memiliki anak, lalu dia tidak mendidik anak supaya anak itu ngerti jalan orang tuanya atau mengerti jalan Allah, bahkan mereka membenci tentang jalan Allah, bahkan mereka mengatakan sama orang yang iltizam sama agama, komitmen sama agama dengan kata-kata mabuk agama, dan tidak mengembalikan anak itu kepada Allah, ya berarti kamu tidak bersyukur sama Allah. Ya kalau sudah tidak bersyukur sama Allah, ya kita yang akan kerepotan. Karena apa? Kita akan ditinggalkan Allah ketika kita sudah meninggalkan Allah, ketika kita sudah diberikan rezeki dengan anak. Ya kan? Kadang-kadang kita begitu khawatir anak kita telat sekolah, tapi kita tidak pernah khawatir ketika anak kita telat sholat. Itu kan berarti sudah mulai menunjukkan, berarti kita tidak mengembalikan anak kita kepada jalannya Allah. Kita tidak khawatir ketika anak kita membuka aurat, lalu dengan atas nama ini, sekarang zamannya begitu kok. Padahal dia belum berusaha menjadi orang tua yang betul-betul mendidik anak itu dari semenjak kecil, bagaimana anak itu terbiasa menutup aurat. Karena anak itu kan terbiasa membaca pattern. Anak itu terbiasa membaca pola. Kalau orang tuanya menanamkan pola begini, anak akan ngikutin pola yang dibuat sama orang tuanya. Nah, maka kemudian itu yang menjadikan kita akhirnya memahami ini. Jadi selaku orang tua itu harus belajar betul dari doa yang kita peroleh dan kita dapatkan ketika baru saja punya anak. Dan ini akan membuat sebuah konsep utuh di dalam kita melihat anak kita. Dari doa saja kita pelajari dulu. Makna dihadirkan ketika kita membaca dan mentadaburi doa yang kita peroleh ketika kita punya anak. Barakallahu laka fihal mauhub. Berarti yang ngasih Allah. Berarti kamu diberkahi. Kamu didoakan berkah. Lah masalahnya kamu berkah atau enggak tergantung kita selaku orang tua. Ada orang tua punya anak tetap aja membuka aurat, ya mungkin enggak berkah. Mungkin saya enggak menetapkan, bukan berarti saya lebih baik, enggak. Kita belajar dari tadabbur doa. Yang lebih tahu tentang ketakwaan kita semuanya Allah, tapi kita kan membaca. Ya. Jadi kalau kemudian kita punya anak, kok ternyata anak itu tidak menjadi momentum kita berhenti dari kemaksiatan, ya berarti memang nggak berkah. Karena arti berkah itu kullu madus itu konfito. Karena yang namanya berkah itu apapun yang menambah ketaatan kamu. Itulah yang dinamakan dengan berkah. Waruzik tabirrahu. Maka kemudian dikasih rezeki. Berarti anak itu rezeki. Anak itu rezeki.
Anak itu rezeki. Ketika kemudian kita betul-betul mampu menjadikan dia anak yang taat kepada Allah dan menjadikan dia anak akhirat. Ya kan gitu. Kalau kita jadikan anak kita anak akhirat, kita tidak tergoda dengan genitnya dunia, lalu kemudian kita tetap fokus bagaimana anak kita faham tentang urusan akhiratnya, mendalam bagaimana pemahaman agamanya, maka kita akan mendapatkan rezeki yang luar biasa besar itu. Sampai urusan derajat manusia di dalam surga pun terpengaruh dengan doa anak yang taat kepada Allah. Wa balagha asyuddahu, semoga anak itu lekas dewasa, wa syakaratal wahib, harus dikembalikan kepada jalan Allah. Untuk mengembalikan anak ini kepada jalan Allah supaya kita punya kesempatan besar berjumpa lagi dengan anak-anak kita di akhirat. Ya. Karena orang tua yang betul-betul cinta sama anaknya tentunya tidak hanya ingin ketemu di dunia. Setiap orang tua yang betul-betul cinta dia dengan anaknya, maka dia betul-betul ingin mengembalikan anak itu di jalan Allah. Karena itu menunjukkan wasyakaratal wahib, yaitu adalah kamu bersyukur kepada yang memberi. Dan cara kita mensyukuri kepada Zat yang Maha Memberi itu apa? Yang membalikan mereka ke jalan Allah. Makanya teringat ya apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, al-akhiratu muqbilah, irtahalatid dunya wal akhiratu muqbilah. Dunia itu akan kita tinggalkan. Irtahalatid dunya wal akhiratu muqbilah. Dan akhirat itu akan kita temui. Dunia kita tinggalkan. Wa inna likulli wahidin minhuma banun. Dunia dan akhirat punya anak-anaknya. Disebutkan dengan kata banun. Ya. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Ali bin Abi Thalib memotret dengan kata banun, anak. Dari kata ibnun, abna, banun. Fakullu wahidin minhuma banun. Fakunu abna'ul akhirah wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kamu hamba atau anak-anaknya akhirat, dan jangan menjadi anak-anaknya dunia. Al-yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Sesungguhnya hari ini amal, tidak ada hisab. Besok kalau sudah di akhirat, maka hisab, tidak ada amal. Yang menarik adalah ketika seorang Ali bin Abi Thalib mengucapkan asar ini, mengucapkan riwayat ini, beliau menyebut dengan kata banun, anak keturunan. Jadi dunia punya anak keturunan, akhirat punya anak keturunan. Maka kemudian ketika kita membaca ini, kita korelasikan dengan apa yang tadi kita dapatkan dari doa. Waruzikta birrahu wasyakaratal wahib. Artinya apa? Berarti kewajiban kita mengembalikan diri kita dan anak kita itu menjadi anak-anak akhirat. Dan itu kewajiban kita. Dan itu yang paling sulit, yang paling susah kalau punya anak. Ya, makanya Masya Allah ya. Semoga kita menjadi orang tua yang memiliki visi, konsepnya ada. Jenjang-jenjang apa yang nanti dilewati anak-anak kita ini sudah kita paham. Terlebih lagi ketika kita hidup pada zaman fitnah hari ini. Pada zaman fitnah itu yang selalu kita khawatirkan kalau melihat anak kita sedang tidur di waktu malam itu apa? Yang lebih kita khawatirkan adalah bagaimana fitnah-fitnah yang nanti akan ditemui oleh anak-anak kita itu fitnahnya lebih berat dan lebih besar daripada fitnah yang sedang kita jalani dan sedang kita hadapi. Maka kemudian ini yang kedua. Jadi kita sepakat ya, yang pertama karunia, yang kedua bahwasanya kita belajar dari sebuah doa yang kita sering dapatkan kalau kita punya anak. Barakallahu fikal mauhub wa ruzikta birrah wa balagha asyuddah wa syakaratal wahib. Ini harus kita ingat terus. Yang ketiga, yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti adalah anak itu nanti memiliki potensi. Pasti memiliki potensi. Kewajiban orang tua menemukan potensi itu dalam setiap apa yang kita lihat. Jangan memaksakan potensi. Karena Allah memberikan potensi kepada anak itu satu anak dengan yang lainnya berbeda-beda. Dan tidak perlu kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Masalah klise orang tua itu sering membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Dan ini menjadi satu masalah. Ya, karena apa? Karena setiap anak diberikan oleh Allah anugerah potensi yang sangat luar biasa yang tidak sama satu frekuensi dengan anak-anak yang lainnya.
Makanya kita harus ingat kepada apa yang pernah disampaikan di dalam salah satu riwayat ya. Di dalam salah satu riwayat disampaikan bahwasanya Imam Malik itu mengatakan begini, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Berarti potensi ini bukan hanya amal, ilmu, potensi amal, ibadah yang dilakukan manusia itu memang berbeda-beda. Makanya kemudian Allah membagi potensi ibadah seseorang, potensi kepintaran seseorang, keterampilan seseorang itu tidak semuanya sama. Sebagaimana Allah membagi rezeki. Ini perlu kita mengerti supaya nanti ketika di dalam pendidikan anak, kewajiban kita bukan memaksakan frekuensi potensi yang kita mau dengan anak. Ya, ini termasuk salah satu hal yang kita harus pahami dulu dari awal, dari basic ini. Sebelum nanti kita bicara masuk ke dalam tentang masalah anak yang kita didik itu di jalan Allah itu kayak gimana. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena sesungguhnya memang tidak setiap anak memiliki potensi yang harus sama. Kewajiban orang tua, kata Imam Al-Ghazali, kewajiban orang tua itu menemukan potensi. Bukan memaksakan potensi. Karena memang tidak sama. Memang mereka lahir dari diri kalian, tapi mereka bisa jadi dititipi oleh Allah, dibentuk oleh Allah dalam fitrah penciptaan mereka, diberikan potensi yang berbeda dengan fitrah penciptaan kita. Dan kita harus mengerti tentang masalah ini. Kita harus pahami betul. Ya, supaya nanti kita tidak memaksakan pendidikan kecuali sesuai dengan apa yang menjadi potensinya. Ada anak yang memang potensinya menghafal. Luar biasa. Ya sudah, kita tinggal menjaga hafalan anak itu. Kita membimbingnya, kita mengarahkannya. Karena memang potensinya di hafalan. Contohnya saya dulu ya hafalan. Pas ketika ditaruh di pondok ya pas. Karena sesuai dengan hafalan. Tapi anak tidak semuanya sama. Dan kewajiban kita selaku orang tua menemukan potensi setiap dari anak-anak kita. Karena sekali lagi, anak itu sudah membawa fitrah penciptaan yang berbeda. Yang Allah titipkan kepada mereka ketika mereka diciptakan, ditiup ruhnya di dalam rahim ibunya sampai dilahirkan. Kita punya keinginan boleh, tapi tetap kita harus paham, bisa jadi Allah menitipkan potensi anak kita yang berbeda dengan potensi diri kita selaku orang tuanya. Tugas kita menemukan potensi itu dan mengarahkan. Saya ada sebuah kisah yang saya ingin sampaikan. Ya. Ada sebuah kisah nyata ketika saya punya santri di sini di tim Syamila Series, bahwasanya beliau itu orang tuanya pernah datang ke rumah, pernah datang ke kantor dakwah. Ketika beliau datang ke kantor dakwah, maka beliau Masya Allah pada saat itu menceritakan tentang anaknya. Anaknya itu masuk pondok, keluar, pondok tahfidz, tidak hafal. Bahkan dipondokkan di rumah tahfidz, nggak hafal juga, hafalannya nggak terlalu nambah gitu. Sampai orang tuanya sempat bingung, ini kemana saya akan menitipkan pendidikan anak saya. Karena dibawa kemana-mana itu, di pondok-pondok itu selalu tidak betah. Lalu kemudian ditaruh di pondok tahfidz pun hafalannya juga tidak bertambah. Ya. Hafalannya tidak bertambah. Maka pada saat itu sampai akhirnya anak ini menemukan di IT, di pondok IT, belajar IT. Dan sekarang beliau termasuk salah satu di antara tim kami di dalam dakwah. Beliau yang bisa coding dan lain sebagainya. Punya keahlian di dalam IT-nya. Dan itu cukup dibutuhkan dalam perjalanan dakwah ketika kami terus berdakwah dan di dalam online-nya. Maka kelebihan yang Allah berikan kepada beliau itu dibutuhkan, Masya Allah ya. Disitulah kita harus belajar bahwasanya ada anak yang memang Allah berikan kepadanya menghafal kuat. Ada anak yang kemudian ternyata hitung-hitungannya kuat. Ada anak yang ternyata ininya yang lebih kuat. Tugas kita menemukan potensi itu. Tapi setiap anak pasti membawa potensi. Setiap anak pasti membawa potensi. Ada nggak anak yang dilahirkan tidak membawa potensi, Ustaz? Nggak ada. Kata para ulama, nggak ada. Semua anak pasti membawa potensi. Lah kegagalan kita selaku orang tua itu apa? Gagal menemukan potensi dan memaksakan potensinya. Bukan pada sesuatu yang Allah rezekikan kepada anak itu. Makanya Nabi SAW ketika mendapati para sahabat, Nabi tidak pernah memaksakan para sahabat itu satu frame dan satu frekuensi.
Enggak, Nabi itu. Ada yang kemudian berdagang. Ada yang diplomasinya bagus kayak Amr bin As, maka beliau beli diplomasi. Ada yang kerjanya hafal hadis kayak Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, maka kemudian disuruh untuk menghafalkan hadis. Ada yang kemudian mencatat, kemudian pinter Zaid bin Sabit, kemudian disuruh untuk kemudian belajar masalah Quran. Itu menunjukkan kepada kita, Rasulullah itu pendidik ideal. Salah satu idealnya Rasulullah itu tidak pernah memaksakan frekuensi dari semua potensi yang dimiliki oleh para sahabat. Tetapi justru Nabi merawat semua potensi itu menjadi sebuah sinergi. Lah ini yang kemudian kita harus mengerti. Ini yang kemudian kita juga harus pahami. Poin yang ketiga yang kita sepakati dulu. Poin kita ini apa selaku orang tua? Poin yang ketiga adalah anak itu pasti punya potensi, Pak. Ya, punya potensi. Dan potensi itulah yang kita harus temukan potensi itu. Apa yang dimiliki oleh anak dan kita tidak memaksakan. Tugas kita menjaga dan mengarahkan potensi itu. Jadi kata para ulama, ada nggak yang tidak punya potensi? Tidak ada. Kata Imam Ibnu Qayyim tidak ada. Semua anak pasti punya. Ketika lahir sudah diberikan oleh Allah perangkat potensi yang akan dijadikan menjadi sebuah pegangan untuknya untuk menjalani kehidupan. Karena Allah bersifat Rahman. Maka salah satu sifat rahmannya Allah yang begitu luar biasa itu apa? Allah memberikan kepada setiap makhluk itu potensi. Supaya dia mampu berjalan pada kehidupan di dunia dengan potensi yang Allah berikan. Dia mampu untuk mendapatkan kualitas dan kebutuhan pada kehidupannya. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita sepakat dulu. Ini baru muqaddimah. Jadi setelah kita memahami ini, kita mengerti, kita bangun kembali konsep kita bahwasanya anak itu adalah anugerah yang membawa kepada kita sebuah komitmen, kewajiban, dan membawa kepada kita sebuah konsekuensi yang harus kita hadapi. Ya, karena itu adalah anak yang merupakan anugerah. Bukan berarti yang tidak punya anak gimana Ustadz, kasihan. Enggak. Yang punya anak itu juga kemudian mereka masih bisa masuk surga dengan pintu ridho. Pintu ridho, orang yang ridho. Tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Makanya nama salah satu pintu surga itu pintu ridho. Pintu surga itu kan ada 8. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, memaafkan manusia dan menahan marah. Orang menahan marah dan memaafkan manusia itu akan dipanggil oleh pintu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Kemudian ada pintu aiman, ini pintu yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang terkategori 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada pintu taubat, ada pintu ridho. Ada pintu taubat, ada pintu ridho. Ini 8. Allah membagi ini 8 karena setiap orang memiliki potensi amal ibadah yang berbeda-beda. Kalau ada yang tidak punya anak, bukan berarti kiamat. Kalau tidak punya anak, kalau kamu ridho, terima. Sebagaimana Ibunda Aisyah itu menerima kodratnya tidak memiliki keturunan. Bunda Aisyah itu menjadi penduduk surga walaupun beliau tidak mendapati seorang putra yang mendoakan beliau. Saking begitu inginnya Ibunda Aisyah itu punya anak. Sampai saya itu dulu sempat neteskan air mata. Ketika Ibunda Aisyah itu pengen dipanggil Ummu dengan panggilan kunyah. Saking beliau itu pengen punya anak. Maka kemudian ketika yang lainnya dipanggil dengan nama kunyah anak-anaknya, maka beliau pun ingin dipanggil kunyah. Akhirnya Nabi memberikan hiburan kepada Ibunda Aisyah. Ya sudah, kunyah kamu Ummu Abdillah. Ibunya hambanya Allah. Padahal beliau nggak punya keturunan. Nah ini menunjukkan bahwasanya saya agak keluar sedikit. Bahwasanya nggak punya anak bukan berarti selesai perjalanan kebaikan dunia dan akhiratnya. Enggak. Mereka tetap akan mendapatkan kebaikan. Mereka tetap akan mendapatkan kebaikan selama mereka ridho. Kita pegang karunia ini. Selelah-lelahnya, seletih-letihnya kita punya anak, maka lebih letih mereka yang terus meneteskan air mata berdoa kepada Allah supaya diberikan anak. Tersungkur dalam sujudnya. Dan memiliki anak itu lelah, letih. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, ada dosa-dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah kecuali keletihan bapak dan ibu merawat anaknya. Berarti di situ Imam Ibnu Qayyim sudah ngomong secara tidak langsung kepada kita, punya anak itu lelah. Tapi lelahmu kalau karena Allah, lelahmu akan dipakai oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosamu. Ya. Makanya ini membawa konsekuensi.
Hapuskan, tinggalkan maksiat, karena akan berdampak besar kepada anak-anakmu. Kalau kamu sudah punya anak kok tidak berhenti dari dosa, terus kapan mau berhenti dari dosa? Yang kedua, kita hari ini, yang kita pelajari bahwasanya di dalam mukadimah kita adalah yang kedua, kita belajar dari doa ketika punya anak, supaya doa ini tidak hanya sekedar auto lip sync, tapi memang doa ini betul-betul kita fahami. Barakallahu laka fihal mauhub wa ruzikta birrah wa balagha asyuddahu wa syakaratal wahib. Ini betul-betul kemudian kita mengerti. Dan yang ketiga yang kita harus mengerti adalah memahami setiap anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita sudah memiliki potensi, dan kewajiban kita tidak merusak potensi yang sudah Allah berikan, tetapi merawat potensi itu, karena tidak semuanya harus satu frekuensi dengan apa yang kita mau. Ini baru mukaddimah. Nah, sekarang baru kemudian kita masuk kepada pembahasan keluarga. Nah, tentunya kita harus paham, ya keluarga ini kan Masya Allah ya, hal yang penting sekali. Baru kita setelah sepakat ini, baru kita masuk kepada pembahasan tentang keluarganya. Apa sih yang kita harus lakukan? Karena sebelum ada kata Allah, kan ini kan sebelum ada kata anak, ada kata anak di sini, maka kan kemudian anak itu ada karena orang tuanya. Nah, ini kan satu kesatuan yang tidak boleh terputus dan tidak boleh rusak. Berarti kalau ada anak, berarti ada orang tua. Berarti kalau kita mau bagaimana anak kita, berarti yang kita perhatikan adalah orang tuanya. Apa yang kemudian harus kita perhatikan? Nah, ini insya Allah. Karena masalah ini cukup panjang, saya membaca banyak referensi. Semoga insya Allah waktu kapan kita ketemu kembali, kita mulai masuk kepada pembahasan. Gimana sih kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah mendidik anak di jalan Allah sebagai bentuk dari rasa wasyakartal wahib, ya, supaya kita bersyukur kepada yang memberi. Ada orang tua, kata Imam Ibnu Qayyim, yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah ketika dia punya anak dari Allah, tapi dipakai anak itu justru menentang jalannya Allah. Orang-orang tua semacam inilah yang besar sekali ancaman siksanya dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk semacam itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tidak terasa sudah 1 jam lebih dan kita dibatasi oleh waktu. Mungkin saya kembalikan dulu kepada pihak Al-Azhar International Islamic Boarding School, karena waktu jualah yang membatasi kita pada kesempatan hari ini. Fadhol Ustaz Yasin ya. Mukadimah pada pagi hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Dan saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita batasi saja untuk tanya jawab, mungkin hanya berapa Ustaz? 2 cukup? 3 boleh Ustaz. 3 boleh ya. Baik. Moga silakan Bapak Ibu yang bergabung via aplikasi Zoom untuk bisa menyalakan fitur raise hand. Di sini juga ada live IG Ustaz. Gimana? Di sini juga ada live IG, kita live IG juga ada sekitar 750-an ya. Yang 730-an. 30. Ya. Saya juga bergabung di situ. Iya. Ada. Baik, moga silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya bisa langsung menyalakan fitur raise hand yang ada di 3 titik kanan atas pojok di gadget Bapak dan Ibu. Bisa dinyalakan, nanti ada fitur raise hand, dinyalakan untuk bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini. Sudah adakah yang ingin bergabung? Monggo silakan Bapak dan Ibu bisa digunakan kesempatan waktu untuk bertanya di kesempatan pagi hari ini terkait dengan tema mendidik anak di jalan Allah. Ada beberapa yang sudah saya garis bawahi tadi, bahwa memiliki anak itu adalah menjadi komitmen, kewajiban dan juga konsekuensi gitu ya Ustadz ya. Iya. Untuk mendidik, kewajiban untuk mendampingi, dan juga konsekuensi jika nanti ada apa-apa begitu ya Ustadz ya. Ya, konsekuensi berarti kita harus meninggalkan dosa, mengurangi kesenangan-kesenangan kita kan harus gitu. Ustadz, contohnya antum ketika punya anak kan ada beberapa hal yang antum harus korbankan kan? Karena segala sesuatu ada harganya. Sama kalau kemudian kita pengen hobi aja ada harganya, punya anak itu juga ada harga yang harus kita bayar.
bukan masalah membayar SPP anak, tapi harga dari apa yang kita harus berikan pada mereka. Ya. Baik, sekarang sudah ada yang bergabung di aplikasi Afan dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Mita. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan bisa bertanya langsung dengan jenengan Ustadz Umar Mita. Sami-sami Ibu. Alhamdulillah, sami-sami senang insya Allah. Saya kebetulan wali murid dari SMP AAI BS. Saya memiliki 3 orang anak. Jadi nomor 1 sudah SMA, nomor 2 SMP, yang nomor 3 masih TK. Saya pada kesempatan kali ini saya mau menanyakan gini Ustadz. Saya dengan suami itu mengetahui potensi atau passion dari putra-putri kami. Sehingga kami itu mengarahkan kepada putra-putri kami itu baik jurusan atau minat dan yang sesuai dengan potensi anak-anak kami. Tetapi anak-anak kami ada yang beranggapan bahwa orang tua itu terlalu memaksakan. Jadi terlalu memaksakan kehendaknya, aku harus kemana, aku harus bagaimana. Itu beranggapan seperti itu Ustaz. Jadi anggapannya lagi, berarti masa depan aku ini ditentukan oleh orang tua ya. Anggapannya seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya mohon penjelasan dari Ustadz, bagaimana saya harus menyikapi hal ini dan memberikan pengertian kepada putra-putri kami. Demikian Ustadz, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu ya Ibu Tari ya, Homo Tari ya. Ya, baik. Ya. Saya mau bertanya Ibu, ya ini dialog aja ya. Sesering apa bapak sama ibu itu mengajak anaknya berduaan, bertigaan lah, jalan gitu ke satu tempat gitu. Lalu bicara dari hati ke hati dengan apa yang diinginkan oleh anak kita. Contoh ini Bu, saya contoh sebentar. Saya contoh sebentar. Ini tentang anak kami nih. Saya anak kami. Anak kami itu ketika saya tanya, maunya gimana nak gitu, mau ke syariah, sudah benar, dia sendiri yang menjawab. Lalu kemudian gimana syariah itu yang pengen kamu pelajari, saya bilang gitu. Ya kita lihat kurikulumnya Bi, oke lihat kurikulumnya. Lalu saya mengenalkan beliau kepada salah satu referensi, yaitu di Quran. Saya pada saat itu kayak khilaf itu Ibu, bahwasanya memang anak saya itu sebenarnya memang potensinya bukan menghafal. Tapi pada saat itu saya arahkan ke tempat satu sekolahan yang memberikan target 2 tahun 30 juz. Ternyata beliau nangis Bu. Dia nangis, dia cerita bahwasanya dia tidak kuat kalau memang ditargetkan dalam 2 tahun 30 juz. Nah, mengadalah cerita, mengadalah kemudian apa yang beliau mau. Saya bilang sudah dibuka aja nak, maunya apa? Selama permintaan kamu tidak melanggar kitabullah dan tidak melanggar sunnahnya Nabi, Abi dan Bibu akan siap untuk membackup. Selama itu tidak melanggar kitabullah dan sunnah, maka silahkan sampaikan. Nah, disitulah dia bercerita Ibu. Disitulah saya kemudian saya mencoba mendapati bahwasanya terkadang dialog itu sangat penting Bu. Makanya Ibu Tari lihat di dalam Quran, ketika Allah menceritakan antara Nabi dengan anak, itu dalam bentuk narasi atau dialog? Saya tanya ke Umum Tari dulu. Ya. Dalam bentuk narasi atau dialog? Dialog. Ya. Dialognya Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ya kan? Dialognya Yakub dengan anaknya. Itu dialog yang diabadikan oleh Allah, itu dialog. Kalau nggak salah ada 14 ayat itu dialog semua. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam parenting Quran itu salah satu hal terpenting itu adalah berdialog sama anak. Bukan satu frekuensi, tapi kita dialog. Bahkan setingkat Nabi Ibrahim saja yang sudah tahu mimpinya datang dari Allah itu mengatakan fangdur madza taro. Ini bahwasanya dia mengatakan kepada Ibrahim bahwasanya ini arafil manami anni adbahuka fangdur madza taro. Saya melihatmu di dalam mimpiku bahwasanya aku harus menyembelih kamu. Apa yang kamu katakan? Komentarmu apa? Dialog dulu. Dialog itu yang kemudian dijalani.
Dan itu yang kemudian ternyata selama ini kita kadang-kadang merasa bahwasanya orang tua itu mungkin termasuk saya. Semoga Allah ngampuni saya. Kita ini terkadang tidak mau membuka dialog. Karena apa? Merasa lebih tahu. Merasa lebih mengerti. Merasa kita yang ngaji. Betul. Itu tidak salah. Perasaan itu tidak salah. Tapi merasa pintar itu kan bukan menafikan kita berdialog dengan mereka. Bukankah memang cara menyampaikan sesuatu itu adalah dengan kita bertanya dan berdialog? Nah, malaikat Jibril ketika ngajarin Rasulullah itu kan juga berdialog, bertanya kan, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, itu berdialog. Maka kemudian yang kita harus lakukan, kalau sudah keluar komentar semacam ini, maka kalau komentar ini sudah keluar, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berdialog. Ajak anaknya, Bu. Kadang-kadang anaknya kan anaknya Ibu ada 3. Kadang-kadang harus ada sebuah momen spesial di mana ibu dan bapak betul-betul berduaan aja dengan anak itu. Pergi, makan, kemudian di pinggir jalan, di pinggir danau, ngobrol gitu. Jadi anak merasa diistimewakan. Saya ini kadang-kadang ngajak anak saya kan 7. Kadang-kadang saya nggak bisa ngajak semua. Ya. Kadang-kadang saya ajak 1 orang. Itu anak itu ketika diajak seorang itu kelihatannya itu kayak bangga gitu. Dia senang kalau merasa dicintai. Nanti gantian diajak yang ini. Lalu kemudian disitulah nampak bagaimana wajahnya sumringah, senang. Lah itu yang terkadang kita belum bisa itu di situ. Kita terkadang pintar ngaji, tapi belum tentu kita pintar berdialog. Kadang-kadang kita tekun dan rajin untuk datang ke kajian, tapi belum tentu kita bisa berdialog. Karena memang berdialog itu membutuhkan luar biasa, banyak sekali yang kita butuhkan. Ya kan? Karena kemudian kita harus menyelami dengan bahasa mereka yang terkadang bahasa kita sebagai anak tahun 80-an misalkan, kita lain tahun 80-an, kita terkadang bahasanya sudah nggak sama dengan anak kita yang lahirnya di atas tahun 2000, generasi Z misalkan, kita berbeda. Lah disitulah kita minta tolong sama Allah supaya kita diberikan kenikmatan, supaya kita diberikan pertolongan berbicara kepada anak kita. Mungkin di situ dulu saja, Ibu. Bapak juga sama. Saya tuh pernah kaget nih, Bu. Saya pernah mendapati sebuah tulisan dari sebuah ini. Ada tulisan yang bagus banget. Rata-rata perempuan yang berzina ketika dia sudah zina, seks bebas itu hampir 70% memiliki benang merah, mereka tidak dekat sama bapaknya. Karena dialog itu tidak tercover, dia jarang dialog dengan bapaknya. Ketika dia dialog dengan bapaknya jarang, figur bapak itu hilang. Makanya dia mencari figur laki-laki yang bisa menutupi apa yang dia tidak dapatkan dari bapaknya. Jadi ternyata di situ saya langsung menangkap, oh itulah kenapa Allah itu mengabadikan pendidikan para nabi kepada anak itu, yang diabadikan oleh Allah itu dialog. Karena ternyata dialog itu merupakan salah satu materi parenting yang penting sekali. Berdialog itu ada saat yang kita diem, nggak dengerin, nggak nyela, nggak tiba-tiba langsung kita, nggak begitu nak, nggak gitu. Nah itu berdialog di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga bagian dari apa yang sedang kami lakukan, Bu, berdialog. Karena berdialog itu merupakan seni tingkat tinggi. Ya. Makanya kemudian ketika kita bisa berdialog, akan keluar itu. Kalau saya, selama permintaan mereka tidak keluar dari kitabullah dan sunnah, ya kita dukung. Karena mungkin potensinya anak di situ. Saya tidak mewajibkan anak-anak saya semuanya nanti kemudian kayak abinya. Enggak. Saya tahu kok bahwasanya anak-anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Kalau dia pebisnis, ya pebisnis. Tinggal bagaimana dia harus hidup dengan konsepnya Utsman ketika berbisnis. Kalau dia menjadi alul ilmi, alhamdulillah saya bisa kemudian membersamai. Kalau kemudian dia pengen menjadi seorang diplomat misalkan, orang yang pandai diplomasi, silakan. Tapi di dalam pikirannya itu sebagaimana Amr bin As. Nah itu yang kemudian menjadi sebuah evaluasi terus secara internal buat kami. Nah itu sih menurut saya. Mungkin Afwan ya, mungkin Ummu Tari kemudian harus betul-betul mengevaluasi kembali dengan Bapak gitu. Sudah sebesar apa kualitas kita berdialog sama anak. Dari dialog itulah. Maka kemudian akan ngalir. Makanya ketika Nabi Ibrahim memberikan perintah yang berat. Metodenya Nabi Ibrahim itu indah betul. Tidak mengatakan, Ismail sini. Kamu tahu kan setiap hamba itu harus taat sama Allah?
Kamu tahu kan semua ini miliknya Allah? Nabi Ibrahim tidak ngomong gitu. Padahal kalau kita mungkin akan ngomong gitu. Ini kita semuanya harus taat sama Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini ada sebuah perintah nak. Bapak harus nyembelih kamu. Mungkin narasi yang kita sampaikan tuh narasi panjang gitu. Tapi Nabi Ibrahim itu ketika harus menyampaikan sama anak, dia menghargai anak. Dimintain dulu pendapatnya Nabi Ismail itu. Bahkan pada saat itu belum jadi nabi. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dan itu Masya Allah, itu yang kemudian mungkin akan menjadi evaluasi saya, menjadi evaluasi kami juga ini. Karena saya lagi nasihatin diri saya ini sebenarnya. Dialog. Harus berdialog sama anak, harus berdialog sama anak. Karena itulah yang diajarkan Quran. Allah mengabadikan dialognya para nabi dengan anak. Terutama seorang ayah. Allah alam bisawab. Bisa dipahami Ibu ya? Ya, baik Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khair. Atas penjelasan kita. Berkah Ibu insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Tari, wali murid dari SMP Al-Azhar International Islamic Boarding School yang sudah bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita buka satu kesempatan lagi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ini ada Ibu Aulia, betul? Dengan Ibu Aulia Anggra ini betul? Yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini? Ya. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Amin. Allah meridhai Ustaz dan keluarga di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal Saya izin alamin. bertanya Ustaz. Di sini kan kita selaku orang tua juga menjadi anak. Jadi posisinya juga sebagai anak, sebagai orang tua. Yang sebenarnya pertanyaan awal saya tuh tadi, gimana sih caranya kita bisa menemukan potensi anak itu sejak awal? Biar kita nggak terlalu banyak trial dan errornya gitu ya. Kemudian setelah mendengar percakapan atas jawaban Ustadz dari pertanyaan sebelum ini, saya juga berpikir ulang, antara dialog orang tua dan anak, itu apakah juga bisa berlaku antara kita sebagai anak ke orang tua? Apa yang diinginkan orang tua gitu loh. Jadi kita juga ingin mendidik anak-anak kita bagaimana sih nanti ketika kalian ini besar udah jadi orang tua dan kalian juga posisinya tetap jadi anak gitu, gimana caranya, apakah juga dengan dialog atau bagaimana Ustadz? Begitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini ya yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi keluarga beliau, anak-anak beliau dalam kebaikan dan di dalam ketaatan. Yang pertama saya bedah dulu tentang kita dengan orang tua kita. Tentunya kalau kita yang sudah melewati separuh kehidupan bahkan lebih, tentunya kita harus memiliki sebuah mindset yang berkah, bahwasanya kualitas hidup kita itu dimulai dengan kebaikan kita kepada orang tua kita dulu. Apapun yang kita lakukan kepada orang tua, maka itulah yang akan dilakukan anak kepada kita. Ini sudah sering saya sampaikan berulang-ulang. Berulang-ulang. Makanya Wahab bin Munabbih menyampaikan, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakiruhu wa man lam yuwakir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakiruhu. Ya. Barang siapa yang kemudian orang tua yang dia menghormati orang tuanya, maka Allah akan menganugerahkan dia dengan anak yang berbakti kepadanya sebagaimana dulu dia berbakti kepada orang tua. Tapi seseorang yang Masya Allah yang dia berantakan hubungan dia dengan orang tuanya, maka Allah pun akan menganugerahkan dia dengan anak yang berantakan hubungan dia dengan dirinya sebagaimana dulunya dia berantakan sama orang tua. Maka kemudian yang kita lakukan adalah, kalau kita ingin melihat bagaimana perlakuan anak kita kepada kita, ya lihat aja perlakuan kita hari ini sama orang tua kita. Baik orang tua suami kita atau orang tua kita. Karena pasti tidak pernah jauh dari situ. Ini kita harus perhatikan. Dan karena kalau kita sudah ikut ngaji, sudah ikut taklim, sudah paham gitu ya, berarti salah satu evaluasi yang kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Makanya itu yang kemudian saya selalu inginkan gitu. Dulu itu saya pas ketika masih offline, selalu saya sempatkan walaupun
datang malam gitu, tetap datang ke tempat bapak karena rumah kami dengan rumah bapak nggak jauh, cuma 100 meteran lah. Selalu saya datang. Karena apa? Saya ingin supaya nanti sesibuk apapun anak saya, dia tetap datang kepada saya. As simple as that, saya menginginkan, maka sebagaimana itu saya mengerjakan. Saya ingin orang tua saya itu, anak saya nanti menghubungin saya. Ya kita menghubungin orang tua, telepon. Kalau kemudian ini, makanya dulu ketika sama ibu, saya selalu menjaga telepon sehari bisa 3 kali sampai 5 kali sehari. Berulang-ulang. Karena sebagaimana saya pengen menginginkan anak saya nanti keep in touch dengan saya ketika saya sudah tua dan ketika saya sudah mulai sepi ketika melihat dunia. Tidak ada sapaan yang paling hangat kecuali sapaan anak. Maka itu yang kemudian kita harus lakukan. Ya kalau kita mendapati orang tua kita punya kekurangan ini, kekurangan itu, tidak usah kita persoalkan. Ya namanya orang tua kok. Ketika kita memiliki orang tua yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itulah ujian untuk kita. Sabarlah. Selama itu tidak menabrak kitabullah dan sunnah, ya tidak apa-apa. Supaya anak nanti juga memaklumi kesalahan kita dan kalaupun mengingatkan kita dengan cara yang baik. Sekali lagi ini yang perlu kita bangun dulu. Kemudian yang berikutnya ketika kita sudah melakukan itu sebenarnya sudah metode pendidikan secara tidak langsung kepada anak kita. Ibu pernah mendapati sebuah kisah dari Syekh Huraifi, hafizahullah ta'ala, seorang ulama besar di Timur Tengah. Beliau bercerita tentang seseorang yang mengaku bertobat kepada beliau dan orang itu mengalir cerita. Saya ini durhaka sama orang tua dan Allah langsung membalas saya. Syekh Huraifi tanya, apa sih dosa kamu? Saya ini punya orang tua. Orang tua saya ini semakin tua semakin tua. Dan akhirnya menjadikan dia tinggal di rumah saya, bapak. Lalu menyebabkan banyak berantakan di kamarnya. Lalu dengan berbagai macam cara, saya mencoba untuk memindahkan bapak saya ke tempat yang lain. Tapi masih satu rumah, tapi ditempatkan di tempat lain. Lalu kemudian semakin banyak masalah, kemudian akhirnya perabotannya, saya suruh orang yang membantu di rumah saya, ganti aja dengan plastik. Tidak usah pakai yang piring-piring, plastik aja. Padahal itu orang tuanya. Ya sekotor-kotornya perabotan, kan kita masih bisa bersihkan, sebenarnya begitu. Allahumma. Maka kemudian akhirnya orang tuanya kemudian mendapatkan barang-barangnya itu dari plastik lah, yang biasa, yang kemudian semacam itu. Sampai akhirnya bapaknya meninggal dunia. Ketika bapaknya ini akhirnya meninggal dunia, maka beliau ingin sekali, maka beliau itu ingin membersihkan kamar itu lagi, supaya difungsikan lagi menjadi barang-barang kayak gudang sebenarnya kamar itu. Dia lagi membersihkan, anaknya ikut. Anaknya kemudian mengambil gelas plastik, mengambil piring-piring plastiknya diambil sama anak-anaknya. Lalu bapaknya berkata sama anaknya, jangan nak itu diambil, itu miliknya kakek yang sudah meninggal. Itu kotor, banyak bekas-bekas makanan yang tidak habis, jangan diambil. Lalu anaknya itu kemudian langsung berkata itu. Langsung berkata. Perkataan inilah langsung seakan-akan memukul kepala sang bapak. Anak itu langsung berkata, tidak apa-apa pak. Biar piring ini, gelas ini kami simpan. Nanti kalau bapak sudah tua kayak kakek, kami akan kasih gelas ini dan piring ini. Sebagaimana gelas dan piring ini dipakai sama kakek. Masya Allah. Langsung kemudian orang tuanya terdiam. Disitulah dia baru ingat. Apapun yang kamu lakukan kepada orang tuamu itu dibalas 2 kali oleh Allah. Cash di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kemudian ada seorang istri, dia cemburu sama mertuanya. Sampai akhirnya suami kita terpengaruh dengan istrinya. Dia jauh dari orang tuanya. Enggak, silahkan aja. Tapi ingat loh ya. Nanti anakmu bisa jadi dapat anak, dapat pasangan yang akan menjauhkan dia dari kita. Sebagaimana dulu kita kayak gitu. Misal, naudzubillah minta kalau kejadian. Ada seorang suami langsung narik istrinya, kemudian menjauhkan istrinya dari orang tuanya. Semangat aja. Tapi ingat loh, anakmu nanti mungkin punya pasangan yang akan narik dirinya untuk menjauh dari kalian. Sebagaimana kamu dulu pernah narik istrimu untuk tidak khidmah kepada orang tuanya. Dan itu sudah janji
qat'i yang disampaikan Rasulullah. 2 kali langsung diadab oleh Allah, 2 kali langsung kemudian dibalas oleh Allah. Ini kita perhatikan yang pertama. Sekarang bagaimana kemudian kepada anak-anak kita? Kepada anak-anak kita bagaimana kita bisa menemukan potensi mereka supaya tidak trial and error itu, ya mungkin berdialog. Tadi yang mungkin sama dengan pertanyaan pada pertanyaan yang pertama. Kita membangun dialog. Karena memang itulah salah satu di antara kelemahan kita selaku orang tua, termasuk saya mungkin. Bahwasanya kita ini memang betul-betul susah berdialog sama anak. Jadi anak itu harus merasa selalu di bawah kita. Padahal kita harusnya ngajak mereka. Kadang ngajak mereka jalan berduaan, supaya ngobrolnya ketemu. Kadang-kadang kita harus melakukan kegiatan berdua. Kadang-kadang kita ngajak anak kita salah satunya saja, supaya dia merasa dihargai, merasa dicintai oleh kedua bapak dan ibunya. Terutama ketika dia tahu bapak ibunya punya banyak anak, supaya dia tidak membentengi dan barrier kepada orang tuanya. Nah, tentunya setelah ikhtiar itu dilakukan, dibersamai dengan satu, berdoa. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan membaca potensi anak kita supaya lebih cepat dan kita akhirnya bisa mengarahkan anak kita dengan potensi yang dia miliki. Apapun itu, setelah itu maka tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Aulia dan seluruh para orang tua. Mari kita saling mendoakan. Yang menyampaikan tidaklah ideal dari apa yang dia sampaikan, kecuali juga sedang berusaha untuk terus memperbaiki diri. Karena anak itu adalah karunia dan membawa konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah memperbaiki diri kita. Kan tadi saya menyampaikan ya, ini kata-kata buat saya. Kenapa kita dapati ada teman kita, tetangga kita, keluarga kita, baik, solih, taat, tapi belum punya keturunan. Tapi kita yang terkadang tidak sebaik mereka justru punya keturunan. Mungkin hikmahnya Allah ngirimkan anak itu supaya kita terus belajar memperbaiki diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ustadz yang ada di Al-Azhar International Islamic School. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah. Berikut ya, sudah Ibu Aulia, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya di kesempatan. Sahabat dipahami Ummu Aulia? Insyaallah ya. Alhamdulillah bisa Ustaz. Amin insyaallah. Saling mendoakan dalam kebaikan. Amin, barakallahu. Dan baik Ustaz, karena keterbatasan waktu juga, ini kita mau menjelang salat zuhur. Untuk pertanyaan kita selesaikan cukup sampai di sini di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kesempatan yang lain mudah-mudahan bisa terbuka kembali untuk kita bertanya langsung kepada Ustadz. Dan afwan Ustadz, untuk di pagi hari ini kami mohon untuk dipimpin doa sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, yang kami sembah, yang kami bergantung, yang kami tersungkur kepada Engkau dalam segala urusan kami. Yang dengan kekuatannya inilah yang menjadikan kami mampu menjalankan kehidupan kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami sikap istiqamah. Jadikanlah diri kami merasa kurang di dalam ilmu dan amal, supaya kami tidak menampik setiap nasihat dan supaya kami tidak sombong dan jumawa terhadap setiap ilmu yang terus kami harus pelajari dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami orang tua yang tidak durhaka kepada anak, supaya anak tidak durhaka kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang selalu mampu bersyukur untuk selalu mengembalikan anak-anak kami kepada jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami dan anak-anak kami hanyalah kenangan di dunia dan tidak lagi mempertemukan kami di akhirat, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi kenangan terindah buat kami, menjadi perjumpaan yang indah pula dalam kehidupan akhirat-Mu, ya Allah. Mampukan kami menjadi seorang bapak, mampukan kami menjadi seorang ibu, sebagaimana yang Engkau ridhoi, terlepas dari kesalahan dan kekurangan, serta khilaf kami di zaman fitnah yang penuh dengan cobaan ini, ya Allah. Mampukan kami, ya Allah, mampukan kami, ya Allah, mampukan kami, ya Allah, untuk mendidik anak-anak yang Kau titipkan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami mampu mengembalikan anak kami di jalan-Mu, ya Allah, dan memberikan keberkahan bagi kami selaku orang tuanya dengan bertambahnya ketaatan yang kami harus lakukan, ya Allah.
hanya kepada Engkau kami berharap dan hanya kepada Engkau kami menggantungkan segala urusan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai? Yang IG belum? Yang IG, alhamdulillah antum sudah ikut bersama dengan kami selama. Jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz Orita yang sudah menyampaikan materi dan juga doa di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Ustaz. Masih bergabungkah Ustaz dengan kita? Ya, halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, masih Terima kasih Ustaz untuk materinya. Mudah-mudahan kami semua yang di sini bisa mengambil pelajaran serta bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Insya Allah, saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga kita berjumpa kembali. Insya Allah. Amin. Saya mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin akan datang mungkin ke Tawangmangu, mungkin juga akan berjumpa lagi dengan Al-Azhar International Islamic Boarding School, insya Allah. Boleh nanti berkabar ke saya, kan? Biar nanti bisa bertemu. Nah, itu sudah lama sekali. Itu waktunya rahasia karena saya ada satu program yang harus kita selesaikan. Insya Allah, tapi kalau ada waktu longgar, saya akan hubungin antum. Baik, amin. Terima kasih Ustaz. Dan sehat selalu Ustaz dan keluarga di sana. Salam untuk teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi kita sudah menyimak materi dari kepada yang ada di live IG. Ya, alhamdulillah, mari kita saling mendoakan semoga kita senantiasa saling ikhlas di dalam apa yang kita pelajari, di dalam apa yang kita kaji bersama, insya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita dapatkan. Jangan lupa ikuti The Homeland of Solihin, insya Allah tidak rugi. Karena kalau kalian mengikuti The Homeland of Solihin, kalian akan mendapatkan 12 hari. Kita membahas tentang indahnya surga. Masya Allah ini. Luar biasa banyak kisah-kisah yang bisa membangkitkan harapan kita untuk bisa meraih tiket rahmatnya Allah dan surganya Allah. Belum lagi ditambah, antum akan mendapatkan bonus suplemen 30 hari atau 30 episode panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Masya Allah ini. Berarti totalnya 42 episode atau 42 hari. Dan itu Masya Allah antum akan dapati itu dua-duanya. Masya Allah. Kapan lagi kita kalau tidak memperbaiki kualitas keilmuan kita dengan mengupgrading, menrunutkan, mensistematikkan apa yang kita pelajari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Senang sekali berjumpa dengan semua keluarga kami di antara para penuntut ilmu di live IG. Semoga Allah memberkahi dan memberikan keberkahan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.